Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Selamat datang dan terima kasih atas partisipasi dan antusiasme Bapak Ibu pimpinan perusahaan tercatat, investor, serta seluruh undangan pada hari kelima Public Expose Live 2021 ini. Kegiatan Public Expose Live ini diselenggarakan untuk mendukung dipenuhinya kewajiban keterbukaan informasi dan transparansi perusahaan publik. Dengan kegiatan ini, diharapkan informasi kinerja dan operasional yang disampaikan perusahaan publik tidak terbatas kepada para pemegang sahamnya saja, namun dapat juga diketahui oleh masyarakat luas. Tentunya kami berharap seluruh informasi yang disampaikan perusahaan dalam acara ini dapat menjadi salah satu dasar bagi investor maupun calon investor dalam pengambilan keputusan berinvestasi. Format kegiatan dalam bentuk virtual diharapkan memperluas jangkauan dan cakupan kegiatan, sehingga dapat diikuti oleh lebih banyak peserta di berbagai belahan dunia. Dapat saya sampaikan pula, bagi investor yang ingin mengikuti RUPS perusahaan publik secara virtual, maka dapat menggunakan akses KSEI, kemudian memilih menu Easy. Akhir kata, mudah-mudahan kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan menambah semangat serta kepercayaan Bapak Ibu untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan maju terus pasar modal Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di acara Public Expose Live 2021 sesi PT Ciputra Development Tbk. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2021 dalam rangka 44 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Khususnya pada sesi paparan publik PT Ciputra Development Tbk. PT Ciputra Development Tbk atau yang biasa kita kenal dengan kode perdagangan CTRA telah mencatatkan efeknya di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 28 Maret tahun 1994. Perseroan menjalankan kegiatan usaha utamanya di bidang pembangunan, investasi, perdagangan, industri, dan jasa. Untuk itu, perseroan saat ini masuk pada segmen real estate, segmen property and real estate. Selain itu, perseroan juga masuk pada industri real estate management and development. Perkenalkan, nama saya Stalsa Frani Akmiga yang akan bertindak sebagai moderator dan akan memandu Bapak dan Ibu dalam kegiatan Public Expose Live pagi ini. Saat ini telah hadir bersama kita jajaran direksi PT Ciputra Development Tbk. Bapak Chandra Ciputra, selaku Direktur Utama. Bapak Budiarsa Sastrawinata, selaku Direktur. Bapak Harun Hajadi, selaku Direktur. Bapak Agus Surya Wijaya, selaku Direktur. Ibu Nani J. Santoso, selaku Direktur. Bapak Arta Dinata Jangkar, selaku Direktur. Dan Bapak Tulus Santoso, selaku Direktur. Apabila Bapak dan Ibu peserta memiliki pertanyaan yang hendak disampaikan kepada jajaran direksi PT Ciputra Development Tbk, Bapak dan Ibu dapat menyampaikannya pada kolom Q&A dan nantinya pertanyaan tersebut akan kami bacakan pada sesi tanya-jawab. Hendak kami informasikan juga kepada Bapak dan Ibu peserta bahwa panitia telah menyiapkan door prize kepada Bapak dan Ibu. Untuk itu kami mengundang Bapak dan Ibu untuk mengisi link kuesioner pada running text di layar. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai paparan publik PT Ciputra Development Tbk pagi hari ini dengan opening speech dari Bapak Chandra Ciputra dan dilanjutkan dengan paparan dari Bapak Tulus Santoso. Kepada Bapak Chandra dan Bapak Tulus, kami persilahkan. Selamat pagi dan selamat datang Bapak, Ibu yang terhormat di acara Public Expose Live PT Ciputra Development Tbk atau CTRA. Pertama-tama, saya selaku Direktur Utama CTRA dan mewakili jajaran direksi CTRA menyampaikan terima kasih kepada Bursa Efek Indonesia yang telah memfasilitasi penyelenggaraan acara Public Expose Live ini. Di Public Expose Live ini, kami dari CTRA akan menyampaikan perkembangan terkini mengenai kinerja perusahaan kami, terutama pencapaian selama semester 1 tahun 2021. Beberapa hal yang akan disampaikan dalam Public Expose Live antara lain kinerja operasional dan finansial. Kami berharap pemaparan dari CTRA ini bisa membuka akses dan hubungan yang lebih luas terhadap perseroan dan meningkatkan pemahaman terhadap kinerja perseroan. Baik, Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya saya mempersilahkan Bapak Tulus Santoso untuk memulai pemaparan. Terima kasih. Ya, selamat pagi, salam sejahtera.
bagi kita semua, Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami muliakan, saya akan mulai paparan untuk kinerja CTRA khususnya dalam 6 bulan tahun 2021. Silakan slide. Ya. Dalam slide tampak bahwa pendapatan CTRA untuk 6 bulan atau semester 1 2021 4 triliun itu adalah secara year on year meningkat 43%. Untuk laba kotor hampir 2 triliun, secara year on year meningkat 51%. Kemudian laba operasi 1,2 triliun atau secara year on year meningkat 127%. Sehingga laba komprehensif yang total, laba bersih, itu 483 miliar, dibandingkan dengan tahun lalu meningkat sebesar 185%. Next. Ya, selanjutnya kami sampaikan rincian pendapatan terkait dengan bisnis utama kami, yaitu pengembangan properti dan pendapatan berulang. Bahwa pengembangan properti, khususnya kontribusi dari rumah, ruko, penjualan rumah, ruko, dan kafling tanah, sebesar 2,344 triliun, yang secara year on year naik 29%. Ini sebagai yang terbesar untuk pengembangan properti, diikuti kemudian penjualan kantor strata sebesar 549 miliar, atau secara year naik 90%, dan penjualan apartemen 299 miliar, atau secara year on year naik 990%. Untuk pendapatan berulang, kami membukukan 829, di mana secara year on year naik 23%. Ini terutama dikontribusi oleh rumah sakit yang mengalami kenaikan secara year on year 146%. Sementara untuk mall, hotel, dan kantor sewa, bahkan untuk mall itu menurun 23%, dan untuk hotel dan kantor sewa itu stabil. Untuk margin laba kotor, untuk semester 1 tahun 2021 pengembangan properti 49%, ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun lalu yang 46%, dan berulang sekitar 44% atau relatif stabil dibandingkan dengan tahun lalu 45%. Sehingga total margin kotor adalah 49%, yang meningkat dibandingkan tahun lalu 46%. Next. Ya, selanjutnya adalah kontribusi dari pendapatan per produk. Untuk pendapatan rumah dan ruko menyumbang 58%, diikuti oleh kantor strata 14%, apartemen 7%, kemudian pendapatan dari mall 5%, dari hotel 3%, dan pendapatan lainnya 13%. Secara total untuk pengembangan properti itu 79% kontribusinya, dan pendapatan uang atau recurring income sebesar 21%. Selanjutnya secara lokasi masih dikontribusi oleh Jabotabek menguasai 50%. Selanjutnya dari Surabaya dan sekitarnya 26%, dan kota-kota lain di Jawa 12%. Untuk luar Jawa, Sumatera 7%, Sulawesi 2%, dan pulau lainnya itu 3%. Selanjutnya
Ini adalah dari data historis pengembangan properti dibandingkan dengan recurring income. Pada tahun ini, seperti tadi disampaikan, recurring income adalah 21%, sementara pengembangan properti 79%. Next adalah pengembangan utama pada tahun atau semester 1 2021 ini, yaitu kita telah meluncurkan 2 proyek baru dan 9 cluster tower di 6 proyek existing dengan total presale sekitar 831 miliar. Kemudian presale tadi sudah disampaikan sampai dengan semester 1 kita berhasil mencatat 3,6 triliun atau 61% dari target 1 tahun untuk tahun 2021. Di mana ini juga ada kontribusi dari en block sale 253 unit apartemen di Ciputra World Jakarta, Ciputra World 2, dan en block sale 192 unit apartemen di Ciputra World Jakarta 2 untuk Tower Ascot. Selanjutnya kami melaporkan juga menerbitkan MTN pada bulan Februari yang lalu dengan Singapura dolar 150 juta Singapura dolar untuk masa jangka waktu 5 tahun dengan tingkat bunga 6%. Kemudian kami juga mendapat penilaian kredit rating dari Fitch dengan kredit ratingnya B+. Kemudian pada beberapa tahun yang lalu kami juga sampaikan sudah melakukan merger antara CTRA, CTRS, dan CTRP. Adalah presale secara historis dari tahun 2018 sampai sekarang. Jadi pada tahun ini kami mentargetkan 5,8 triliun atau hampir 5,9 triliun, dan pada semester 1 telah tercapai 3,5 triliun, yang mana di tahun periode yang sama tahun lalu 2 triliun. Untuk lokasi seperti tadi disampaikan presale, ini yang presale itu Jakarta dan sekitarnya menyumbang 43%, kemudian Surabaya 12%, kota-kota lain di Jawa ada 16%, di Sumatera 18%, dan di Sulawesi 9%, dan kota-kota lainnya 3%. Untuk tahun lalu dan untuk yang semester 1 2021 di Jabodetabek ada 41%, Surabaya dan sekitarnya 22%, kota-kota lain di Jawa adalah 18%, dan di Sumatera 15%, Sulawesi 4%. Kemudian presale per produk masih banyak dikontribusi oleh Kafling dan rumah, yaitu 79%, kemudian ruko 8%, apartemen 12%, dan strata title kantor 1%. Apabila dilihat dari cara pembayaran, untuk semester 1 ini menunjukkan peningkatan dari sisi KPR, di mana pembayaran KPR itu 56% dibandingkan tahun lalu 50%. Untuk harga per unit yang di bawah 1 miliar sekitar 31%, dan antara 1 dan 2 miliar itu 34%, relatif hampir sama dibandingkan dengan tahun yang lalu 2020.
Selanjutnya kami sampaikan kinerja untuk sewa mall. Kami ada 5 mall di Jakarta, Ciputra World Jakarta, sama Mall Jakarta, kemudian di Surabaya, di Semarang, dan di Tangerang. Secara total LE, net leasable area itu 219.000 meter persegi, dan tingkat okupansi rata-rata secara total 95%. Dan ada rencana pembangunan mall yaitu di Ciputra Surabaya Extension dan Citraland Surabaya Mall yang akan beroperasi di tahun 2023 dengan tambahan net leasable area 63.000 meter persegi. Apabila di growth untuk dari tahun ke tahun, dari tahun 2019 sampai 2023, NLE CAGR-nya sekitar 9%. Apabila dilihat dari profil masa sewa, sebagian besar atau 56% itu akan berakhir masa sewa 25 ke atas. Jadi praktis cukup sehat untuk profil sewa di mall kami. Kemudian selanjutnya adalah pinjaman. Total pinjaman per Juni 2021 adalah 9,6 triliun dengan bunga pinjaman menurun terus sampai dengan tahun lalu rata-rata bunga pinjaman adalah 8,4%. Kemudian untuk perincian jatuh tempo ada di cat yang di sebelah, sebagian besar adalah jatuh tempo 31% di 2026, kemudian 18% di 2025. Yang lain-lain hampir rata sekitar 10-13%. Selanjutnya belanja modal untuk semester 1 sebesar 0,4 triliun atau 400 miliar, yang mana sebagian besar untuk pembelian tanah dalam rangka land development sebesar 74%, dan untuk pembangunan mall 13%. Secara historis, belanja modal ini memang terus menurun, ini disesuaikan dengan kemampuan kondisi dari keuangan dan pendapatan perusahaan. Tahun lalu belanja modal sekitar 800 miliar dan tahun ini setengah tahun 400 miliar. Selanjutnya, strategi pertumbuhan dari CTRA sendiri. Yang pertama adalah mempertahankan yang saat ini sudah mencapai atau kami mempunyai land bank untuk mendukung penjualan selama 15 tahun lebih. Selanjutnya, kami juga mempertahankan untuk diversifikasi secara geografis yang saat ini kami sudah beroperasi di 34 kota, kemudian juga melakukan kerjasama operasi dengan pemilik lahan, kemudian mengelola modal secara prudent untuk memelihara tingkat hutang kita, dan juga terus menciptakan produk-produk inovatif, dan kedepannya kami juga punya target untuk meningkatkan terus pendapatan yang berasal dari recurring income. Selanjutnya, kami akan menyampaikan proyek baru yang tadi sempat kami sampaikan, ada 2 proyek baru. Yang pertama di Citraland Puncak Tidar di Malang. Kami sudah melakukan launching di Februari 2021 untuk luas pengembangan 32 hektar. Dengan target market harga per unit adalah 1,1 miliar sampai 6 miliar, dan saat ini sudah terjual 86 unit.
Proyek baru yang kedua adalah Citra Landmark. Lokasinya di Ciracas, Jakarta Timur. Sudah di-launching pada bulan Maret 2021. Untuk tahap pertama 2 hektar dari total area pengembangan 7 hektar. Jadi pre-sale untuk sampai semester 1 ada 58 miliar, dan unit yang terjual itu secara unit 121 unit. Selanjutnya ini adalah proyek-proyek utama kami yang memberikan kontribusi sales yang terbanyak di dalam semester 1. Yang pertama adalah Citra Land Surabaya. Di Surabaya, itu sudah kami launch sejak 93, proyek kami tahun 1993, dan untuk unit terjual 231 unit untuk semester 1. Selanjutnya Citra Raya Tangerang, sudah di-launch tahun 1994 dengan area pengembangan 2.760 hektar, dan untuk semester 1 sudah terjual 490 unit. Kemudian Citra Land Gama City Medan, di Medan, kami launching tahun 2013 yang lalu untuk rencana pengembangan 123 hektar dari total area pengembangan 211 hektar. Dan semester 1 sudah terjual 121 unit. Kemudian Citra Sentul Raya, lokasi di Sentul, launching di tahun 2019 dan sudah terjual untuk semester 1 263 unit. Kemudian Citra Garden City Jakarta di Cengkareng, Jakarta Barat, launching tahun 1984 dan unit terjual 189 unit. Putra World 2 Jakarta, ini kami launching di September 2020 dengan unit terjual 137 unit. Kemudian Citra Indah Jonggol, ini kami launching 1997 dan semester 1 2021 ini sudah terjual 297 unit. Selanjutnya Citra Majaraya, terletak di Banten, Maja, dan sudah terjual 414 unit. Selanjutnya Citra Land Palembang, sudah kami launching di November 2017 dan sudah terjual untuk semester 5 unit. Demikian presentasi kinerja dari CTRA sudah kami sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bapak Chandra dan Bapak Tulus atas paparannya yang luar biasa. Selanjutnya tibalah kita pada sesi tanya-jawab. Saat ini sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk kepada kami. Untuk itu kami akan memilih beberapa pertanyaan yang akan disampaikan pada sesi pagi hari ini. Pertama yaitu pertanyaan dari Bapak Karel Filim. Apakah Ciputra memberikan rental atau service charge discount pada saat PPKM level 4 kemarin? Apabila ada, apakah sekarang perseroan masih memberlakukan diskon tersebut? Selain itu, ke depannya apakah akan ada klaster atau proyek apa saja yang... Terima kasih. Kami persilahkan kepada Direksi PT Ciputra Development untuk menyampaikan tanggapannya. Ya, untuk proyek yang launching tadi kami sudah jelaskan ada 2 proyek yang sudah launching. Untuk yang akan launching ada 1 proyek yaitu di Medan. Mungkin nanti akan
bisa dijelaskan oleh rekan direksi. Untuk yang rental, mungkin Bapak Arta Dinata bisa menyampaikan respon jawabannya untuk diskon. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk mal-mal utamanya yang di Jakarta, itu selama masa pandemi memang ada diskon yang sebetulnya berangsur-angsur diskonnya berkurang. Jadi terakhir menjadi sekitar 40-30%. Namun ketika PPKM diberlakukan sekitar pertengahan Juni, praktis aktivitas mal sangat terdampak sehingga kami memberikan pembebasan sewa, namun untuk service charge bayar full. Dengan adanya relaksasi baru-baru ini, kami akan mulai menagih juga rental. Jadi sekarang ini sekitar 50% diskon. Demikian bisa saya sampaikan. Mungkin untuk proyek baru bisa ditambahkan Ibu Nani yang proyek di Medan penjelasannya. Ya, baik. Silakan. Semester 2 ini kita rencananya akan melaunch proyek Citraland Helvetia, di mana proyek ini merupakan proyek pertama kerjasama operasi dengan PT PN 2. Jadi sekarang kami sedang menunggu legalitas tanahnya di launch. Jadi kami harapkan nanti maksimal bulan November kita sudah bisa launch. Tapi ini tergantung pada legalitas tanah yang sedang diurus oleh pemilik tanah yaitu PT PN 2. Demikian Pak Tulus. Ya, kami kembalikan ke moderator mungkin pertanyaan selanjutnya. Terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Yohanes Tamberani. Bagaimana target pertumbuhan CTRA untuk tahun 2022? Ekspansi apa saja yang rencananya akan dilakukan, serta bagaimana rencana pengembangan data center di tengah situasi pandemi COVID-19. Silakan kepada Bapak dan Ibu Direksi untuk menyampaikan tanggapannya. Mungkin pertanyaan kedua ini Pak Chandra bisa menjelaskan khususnya untuk yang rencana data center. Ya, sebenarnya pandemi ini mempercepat perkembangan data center sebenarnya. Karena orang harus bekerja di rumah, tidak jarang ke kantor, kemudian juga, jadi sebenarnya data center itu, cloud service itu sebenarnya sudah berlangsung sebelum terjadi pandemi. Tapi dengan adanya pandemi ini jelas mempercepat, karena ya orang tetap tidak bisa ke mall, tidak bisa ke restoran, mereka memesan saja akhirnya. Dan juga orang tidak bisa ke kantor, jadi melakukan Zoom semua, melakukan pakai Webex, Zoom, Microsoft Teams. Itu jadi justru dengan adanya ini mempercepat sekali lah data center. Ya, begitulah jawabannya. Ya, saya kira pertumbuhan untuk tahun 2022 praktis kita sangat tergantung pada situasi pandemi saat ini, bagaimana pengendalian, apakah situasinya sudah akan pulih dan terkendali. Dan kami mengharapkan mestinya sudah akan terkendali sehingga aktivitas ekonomi bisa berlangsung secara normal, dan kami tentu akan meningkatkan juga aktivitas pembangunan. Saya kira begitu, kami kembalikan ke moderator untuk pertanyaan selanjutnya. Terima kasih, Mbak. Selanjutnya dari Ibu Tika, apa saja inisiatif CTRA terkait dengan rencana pembangunan Ibu Kota Baru? Silakan kepada Bapak dan Ibu Direksi untuk menyampaikan penjelasan. Mungkin Pak Budiarsa bisa menyampaikan yang cukup terlibat dengan rencana Ibu Kota Baru ini. Kami persilahkan. Terima kasih. Tentu kita gembira sekali dengan adanya
keterlibatan swasta yang diharapkan oleh pemerintah dalam pembangunan ibu kota baru ini. Kita tentu menyambut baik, namun sekarang memang ada sedikit adjustment dari pemerintah mengenai rencana tersebut, yang kami tentu masih menunggu. Namun spirit daripada keterlibatan swasta di dalam bangunan yang diikutsertakan ini sangat membawa dampak yang positif tentu untuk kegiatan usaha kita, khusus properti ini. Mungkin itu Pak Tulus. Ya, terima kasih. Kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih penjelasannya. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Benyamin Mikael, apakah ada kemungkinan relaksasi PPN di sektor properti akan diperpanjang hingga tahun 2022? Silakan Bapak dan Ibu Direksi untuk menyampaikan tanggapannya. Ya, saya kira PPN ditanggung pemerintah ini cukup efektif ya dalam artian mendorong sales dari properti, di mana banyak perusahaan properti dapat meningkatkan salesnya karena ditopang oleh stimulus pajak ini. Dan memang seperti kita ketahui bersama bahwa itu akan berakhir di Desember tahun ini. Yang sebelumnya sebetulnya Agustus, kemudian diperpanjang sampai Desember. Tentunya ya kami mengharapkan ini bisa diperpanjang sehingga kegiatan aktivitas khususnya penjualan rumah yang dalam kategori dapat memanfaatkan PPN DTP ini menjadi lebih panjang, dan ini tentu akan baik untuk perekonomian secara keseluruhan. Kami mengharapkan, tentunya sangat mengharapkan apabila ini diperpanjang, tapi kembali ini terpulang dengan dari kebijakan pemerintah bagaimana melihat situasi perekonomian secara keseluruhan. Jadi keputusan ini kami kembalikan tentunya pada pengambil kebijaksanaan. Terima kasih. Terima kasih penjelasannya, Pak. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Andika Suryadharma. Saat ini selama pandemi tingkat okupansi mal-mal di mal-mal milik CTRA masih cukup tinggi. Strategi apa yang dilakukan oleh perseroan untuk mempertahankan okupansi rate tersebut? Terima kasih. Silakan Bapak dan Ibu untuk dapat menyampaikan penjelasan. Ya, mungkin Pak Arta Dinata bisa menyampaikan. Sebetulnya upaya utama untuk mempertahankan mal adalah membuka dan sekaligus menghimbau semua tenan untuk membuka mal. Jadi okupansinya terjaga, tingkat keramaiannya terjaga. Namun dengan seperti itu, kami terpaksa juga harus memberikan diskon yang wajar supaya mereka bisa survive. Oleh karena itu, selama masa pandemi ini, kami menawarkan diskon sewa mulai dari 50%, kemudian berkurang menjadi 30%, 40%. Namun selama PPKM memang apa boleh buat diskon sewanya 100%. Jadi biarpun okupansinya tinggi, sebetulnya tingkat sewanya turun jauh sekali. Begitu penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih penjelasannya, Pak. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Olivia Laura. Bagaimana strategi perseroan terkait masa sewa mal sebesar 56%, di mana masa sewa tersebut akan berakhir pada tahun 2025? Apakah akan ada perpanjangan atau pembaruan kontrak? Silakan Bapak dan Ibu Direksi untuk menyampaikan tanggapannya. Ya, mungkin kembali kami persilakan Pak Arta Dinata untuk memberikan penjelasan. Jadi meskipun dikatakan 5% jatuh tempo di tahun tertentu, sebetulnya itu terdiri dari sangat banyak tenan ya, kecil-kecil, mulai kecil sampai yang agak besar. Jadi kita tidak tergantung pada satu tenan saja.
Oleh karena itu, kami akan mulai negosiasi dengan perpanjangan ataupun dengan tenan baru, katakanlah 6 bulan sebelum masa sewa itu berakhir. Saya pikir ini adalah hal yang biasa sekali terjadi di bisnis mall, di mana kami menghadapi pengakhiran sewa dari berbagai tenan. Dan saya kira ini bukan hal yang terlalu mengkhawatirkan kami. Terima kasih. Terima kasih penjelasannya, Pak. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Fatia Darul. Bagaimana cara meningkatkan recurring income saat kantor dan mall kondisinya cukup tertekan dikarenakan oleh pandemi dan kebijakan WFH? Tanggapannya Bapak dan Ibu? Ya, mungkin Pak Harun Hajadi bisa memberikan tanggapan khusus mengenai recurring income di kondisi pandemi ini. Ya, terima kasih Pak Tulus. Jadi begini, kita kan development kita itu sangat diversified dari segi geografis. Jadi masih banyak kota-kota atau development kita yang catchment area-nya cukup besar dan belum mempunyai mall misalnya. Itu yang kita targetkan sekarang. Tentu kita tidak bisa tumbuh recurring income itu di kota-kota atau di daerah yang catchment area-nya sama. Jadi kita harus mencari tempat-tempat yang baru. Misalnya seperti kita merencanakan mall di Medan, itu karena kita mau area baru. Nah, area baru itulah yang kita targetkan sebagai catchment area baru. Begitu. Jadi itu strateginya seperti itu. Memang kalau timing kita harus cari yang tepat. Karena selama PPKM, selama mobilitas masih dibatasi, ya itu percuma. Tetapi kita kan harus mengantisipasi setelah PPKM. Begitu mungkin jawaban saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Saat ini cukup banyak pertanyaan yang masuk. Berikutnya pertanyaan dari Ibu Putri Aryawan. Berapa luas tanah yang belum dikembangkan oleh perseroan dan juga berapa perkiraan land bank yang tersedia di area Jakarta dan sekitarnya? Kepada Bapak dan Ibu Direksi kami persilahkan. Ya, untuk land bank ini sebetulnya untuk CTRA ini ada dua macam, yaitu land bank yang dimiliki secara langsung dan land bank yang dimiliki di bawah skim joint operation. Untuk land bank yang dimiliki secara langsung, kira-kira sekitar 2.000 hektar, sebagian besar, atau 90% lebih itu terletak di area Jakarta, Jabodetabek, dan di Surabaya. Sementara on top of 2.000 hektar itu, kami juga punya area pengembangan di bawah skim joint operation, itu area development-nya sekitar 4.000 hektar, dan itu kebanyakan ada di luar Jawa, di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan di Pulau Sulawesi. Jadi demikian kondisi land bank kami. Terima kasih atas penjelasannya, Bapak. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Dewi Sihite. Apakah ada dampak dari online shopping yang saat ini sedang marak dengan pengaruhnya terhadap sewa gedung seperti mall, atau bagaimana perusahaan untuk menghadapi semakin meningkatnya online shopping tersebut? Kepada Bapak dan Ibu Direksi, kami persilahkan. Ya, mungkin Pak Arta kembali bisa menyampaikan. Ya, baik. Sebetulnya sebelum adanya pandemi, sudah terjadi pergeseran, ya. Pergeseran tentang posisi mall dalam lifestyle kita, di mana mall sudah berubah menjadi semata-mata untuk sarana berbelanja, menjadi tempat hiburan. Jadi sudah ada pergeseran ke lifestyle. Memang tidak bisa dipungkiri semakin besar volume dari online shopping itu akan mempengaruhi atau memukul
aktivitas mall yang utamanya adalah shopping. Oleh karena itu mall harus bergeser ke arah lifestyle. Dan saya kira kebetulan kalau melihat karakteristik orang Indonesia khususnya, dan juga karena aktivitas atau fasilitas hiburan lebih terbatas di Jakarta dan di Indonesia secara umum, fungsi mall sebagai lifestyle center saya kira masih tetap akan bertahan cukup panjang. Jadi saya kira kita harus mencermati perubahan role dari mall ini di masa yang akan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Pak. Berikutnya pertanyaan kembali dari Ibu Fathia Darul. Apakah sehubungan dengan utang perseroan sebesar 9,6 triliun, apakah akan ada rencana apakah akan ada rencana isu bonds untuk tahun depan? Apabila ada, apakah rencananya menggunakan mata uang USD atau IDR? Kepada Bapak dan Ibu, kami persilahkan. Ya, saya kira untuk isu bond atau apakah itu US dollar atau rupiah atau itu hutang secara bank loan, sebenarnya itu adalah skema-skema yang tersedia di market. Tentunya kami akan melihat masing-masing skema itu untuk posisi yang paling optimal bagi CTRA. Jadi untuk yang jatuh tempo 2022 dan 2023 itu sekitar 12-13% atau mungkin 1 triliun. Itu saya kira itu bukan satu jumlah yang besar, dan kami tentunya mempunyai banyak pilihan. Di samping kami juga ada kemungkinan apabila sales-nya meningkat dan tersedia cash flow-nya, tentunya kami akan juga mampu untuk membayar kembali utang-utang tersebut. Saya kira begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Dani Kurniawan. Bagaimana respon atau tanggapan dari perseroan terkait adanya isu lingkungan, khususnya terkait perubahan iklim? Pada Bapak dan Ibu Direksi, kami persilahkan. Ya, tentunya kami mencermati isu-isu tersebut karena itu isu berbeda, dan dalam membangun atau mengembangkan proyek kami juga tentu memperhatikan kondisi tersebut dan tidak terlepas dari aturan-aturan yang ada, sehingga kami pada prinsipnya akan mengikuti perkembangan kondisi tersebut secara global dan mengikuti aturan-aturan yang diberlakukan. Saya kira itu jawaban kami. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu Direksi atas penjelasannya. Hadirin yang kami hormati, demikianlah paparan publik dari PT Ciputra Development Tbk. Sehubungan dengan keterbatasan waktu, kami mohon maaf kepada Bapak dan Ibu peserta karena tidak dapat membacakan seluruh pertanyaan yang masuk. Kembali kami ingatkan kepada para peserta bahwa panitia telah menyiapkan door prize untuk Bapak dan Ibu yang mengisi yang tersedia pada running text di layar. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Bapak Tulus Santoso untuk dapat memberikan closing statement sebagai penutup kegiatan kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak Tulus, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Kami ucapkan kepada para peserta dari Public Expos ini yang telah menghadiri acara ini walaupun secara online, dan tentunya kami dari jajaran manajemen akan selalu berkomitmen untuk melaksanakan pengembangan usaha dan operasional yang terbaik yang memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh stakeholder CTRA. Dan kami sekali lagi menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Efek Indonesia yang telah memfasilitasi
berlangsungnya Public Expose Live 2021 ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Tulus atas closing statement-nya. Baiklah, Bapak dan Ibu, dengan telah dibacakannya closing statement oleh Bapak Tulus Santoso, maka usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Ciputra Development Tbk. Kami atas nama penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Direksi PT Ciputra Development Tbk, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu peserta yang telah hadir pada kegiatan Public Expose Live pagi ini. Semoga informasi yang disampaikan oleh jajaran direksi dapat bermanfaat kepada kita semua, khususnya kepada Bapak dan Ibu investor dalam melakukan pengambilan keputusan investasi. Sampai jumpa pada kegiatan Public Expose Live yang akan datang. Maju terus pasar modal Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.